Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pertemuan sore hari ini menjadikan kita orang-orang yang sadar betul bahwa apapun hari ini kondisi kita, seorang pelajarkah, mahasiswakah, bahwa sejatinya kita adalah hamba Allah yang sedang diperjalankan di atas muka bumi ini. Allah sebutkan di dalam Quran Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ada sebuah pertanyaan kawan-kawan, kenapa Allah sebutkan duluan kematian baru kemudian kehidupan? Padahal Allah lebih dulu melahirkan kita ke dunia ini, lalu kemudian ada kematian setelahnya. Para mufassirin menjelaskan bahwa kenapa Allah sebutkan Alladzi khalaqal mauta. Surah apa itu? Ada yang hafal? Banyak ya? Kita interaktif saja, jangan terlalu malu-malu kawan-kawan. Ini nggak ada ujian ya? Nggak ada ujian kan ini panitia? Nggak ada kan? Santai saja. Sebelum mulai kajian-kajian, doa terus sama Allah dalam hati. Allah fahamkan kami tentang agama ini ya. Fahamkan kami tentang agama ini, karena banyak yang tahu tentang agama ini tapi kemudian tidak faham. Kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah rumah saya juga. Saya alumni IAIN dulu namanya masih, Istanbul 2002, selesai 2006, kemudian S2-nya 2012, selesai 2014, manajemen pendidikan Islam. Ya. Kenapa Allah sebutkan Alladzi khalaqal mauta? Allah menciptakan kematian dan kehidupan agar kita bisa melakukan kebaikan, berbuat baik. Ternyata kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para mufassirin kita menjelaskan bahwa ada kecenderungan orang yang hidup ini, kita yang sudah dihidupkan sama Allah ini, dikasih semua fasilitas hidup sama Allah, sehat kita dikasih, kemudian orang tua yang baik kita juga dikasih, sampai kita dikuliahkan di UIN ini. Semua fasilitas hidup kita dikasih sama Allah, tapi melalui hidup ini ada kecenderungan kita lupa akan matinya. Banyak orang yang sudah hidup enak tapi lupa akan ujungnya dia akan berada dalam kematian, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajarlah dari sekarang bahwa sadarkan diri kita bahwa kematian itu adalah sebuah kepastian dari setiap kita yang hidup, kawan-kawan dirahmati Allah. Maka sebenarnya tidak ada alasan kita untuk tidak melakukan kebaikan atau berkompetisi dalam kebaikan. Berdasarkan ayat tadi, kita dihidupkan di dunia ini, kita dijalankan di hidup ini, di dunia ini, bukan kita pemiliknya. Bukan kita pemilik kehidupan ini, tapi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh ini kawan-kawan yang sudah tergabunglah di LDK, saya juga alumni LDK dulu tahun 2002, yang sudah tergabung di LDK, menurut antum yang hadir hari ini, bermanfaat tidak antum bergabung di LDK? Apa manfaatnya? Apakah kemudian organisasi ini hanya sebatas kita jadikan sebagai organisasi doang? Atau kemudian bisa menjadi kendaraan dakwah kita? Maka bisa diperhatikan kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ternyata, coba perhatikan ya, kalau ternyata apa yang sedang kita ikuti, apa yang kita lakukan, apa yang kita masuk di dalamnya sebuah organisasi atau apalah bentuknya, apa yang kemudian dititipkan Allah hari ini sama kita, tapi kemudian membuat kita semakin jauh dari Allah, maka tinggalkan itu kawan-kawan.
Kalau ternyata dalam berorganisasi kemudian kita terlalai karenanya, zuhur kita bisa telat gara-gara kita lagi syuro, tinggalkan organisasi itu kawan-kawan. Paham sampai sini kira-kira? Saya ingin sampaikan kepada kita semua, Al-Quran ini adalah manual booknya kita. Sepakat nggak? Kita semua bersepakat bahwa yang hadir di sini, bahkan orang-orang terdekat kita, menginginkan kehidupan dunianya bahagia, betul? Ada yang nggak pengen bahagia? Semua pengen bahagia, betul? Ada yang sudah tahu cara bahagia? Ada? Bang? Oh bang, jangan tunduk-tunduk situ. Apa bang kira-kira yang bisa buat abang bahagia? Yang tahu boleh pulang lah duluan. Yang jawab apa kira-kira? Hah? Ketenangan. Yang akhwat, bagaimana caranya bisa bahagia? Tamat kuliah, IPK tertinggi, kemudian diterima langsung di UIN Sumatera Utara sebagai CPNS, itu kira-kira seperti itu, betul? Halo, ada orang? Yang semester akhir, mana semester akhir? Ada? Hari ini kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang kemudian menginginkan hidupnya bahagia, dia harus paham betul tentang tujuan hidupnya. Kalau hari ini kita tidak tahu apa yang sedang kita lakukan, maka kita harus pertanyakan untuk apa sebenarnya kita berada di lingkaran ini. Kalau kita bersepakat kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran itu adalah manual booknya kita, dan kalau kita contoh dan kita teladani Al-Quran itu, maka itu akan menghantarkan kita kepada proses yang namanya bahagia. Apa bahagia yang hari ini kita inginkan? Coba sebutkan satu saja. Halo? Mana ini? Saya yang sedang di mahasiswa atau anak SMA? Yang betul bro. Apa kira-kira? Banyak duit. Masya Allah. Ada lain? Apa yang kita maksud dengan bahagia, kakak-kakak? Hah? Yang tadi apa? Di ACC skripsi. Masih terlalu kecil kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan yang hari ini kita katanya, tadi judulnya apa tadi? Temanya? Mahasiswa keren itu kuliah jalan, Al-Quran jalan. Sepakat? Ya. Dan saya sudah membuktikannya kawan-kawan. Saya alumni S1 YIN, S2 juga YIN Manajemen Pendidikan Islam. Kemudian saya hari ini udah tahu profil. Profil tahu profil? Belum. Saya seorang pengusaha. Saya punya showroom mobil bekas di Nibung Raya. Mungkin sudah ada yang pernah ke sana ya. Nomor 150. Ya, jadi ada anak YIN yang punya bisnis showroom mobil bekas saya. Dan ternyata dalam membangun bisnis itu kawan-kawan, yang bekerja di sana adalah ketika kita melakukannya dengan perintah Quran. Dan ternyata benarlah Quran itu memang satu-satunya jalan untuk memberikan kita bahagia, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita singkat. Selesai S1, saya alhamdulillah tidak pernah nganggur kawan-kawan. Walaupun saya di tarbiyah ketika itu, anak fakultas tarbiyah. Sekarang namanya fakultas apa? Tetap tarbiyah dan pendidikan ya gitu ya. Oh, tarbiyah dan keguruan.
Saya adalah anak alumni mahasiswa tarbiyah ketika itu, dan sebelum selesai kuliah saya sudah bekerja di lembaga zakat. Tidak lama kemudian saya pindah lagi ke bank muamalat. Waktu ingin menyelesaikan skripsi, saya dapat tawaran dari murabbi saya. Kemudian saya kerja di situ. Saya tidak tahu posisinya apa. Setelah saya masuk ternyata office boy. Diambil atau ditinggalin? Biasanya kalau antum ditinggalin atau diambil? Ambil ya. Nah, singkat cerita, akhirnya saya selesai di bank muamalat itu. Setelah selesai skripsi, maka saya resign, saya memilih resign, dan saya diterima lagi di Astra Indonesia, Astra Motor. Pindahlah saya ke Aceh, pindah ke Batam. Kemudian 2008 itu balik lagi ke bank muamalat, nggak office boy lagi, tapi apa? Account manager. Dan satu-satunya anak tarbiyah, anak pendidikan yang berada di bank syariah ketika itu cuman saya sendiri. Ada anak syariah cuman satu orang, yang lain anak-anak dari tempat yang lain. Apa yang ingin saya sampaikan kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antum yang sedang antum lakukan hari ini itu belum tentu, contoh antum di jurusan apa? Ekonomi Islam misalnya, atau jurusan akuntansi dan lain sebagainya, belum tentu nanti antum dapat kerjaan di bidang antum itu. Paham ya? Betul? Nah, kemudian kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu 7 tahun saya di bank muamalat. Akhirnya setelah S2 saya selesai, saya memutuskan untuk resign, dan kemudian saya mulai masuk ke dunia otomotif. 5 tahun saya belajar dan bekerja sama orang di otomotif. Akhirnya qadarullah 2019 saya bisa buka sendiri. Dan saya dapatkan, jangan pernah sampaikan Abu Askar modalnya gede dong. No. Cerita singkat saja. Saya sampai jam berapa? 5:30 lah ya. Karena kita telat tadi, di undangan jam 4 saya. Next kalau undang saya lagi kawan-kawan, tolong tepat waktu ya. Karena habis maghrib saya harus balik lagi ke Petisah, ngisi kajian di sana. Sampai mana tadi ceritanya? Saya cerita singkat saja atas pertolongan Quran. Pertolongan Allah melalui tulisan Quran, melalui firman Allah dalam Quran. 2019 saya memutuskan untuk buka showroom. Saya buka pertama di Brayan, tutup. Pindah lagi ke Tanjung Marawa, tutup. Akhirnya saya masuk ke Petisah. Nibung Raya tahu ya? Tahu? Dekat Carrefour. Ya. Kemudian saya di situ masuk, numpang-numpang sama kawan, punya modal cuman untuk beli 1 unit mobil saja kawan-kawan. Kemudian dalam perjalanan akhirnya saya bilang gini sama Allah, ya Allah, tambahin saya modal 300 juta ya Allah, biar tambah banyak sedikit mobil yang bisa dibeli. Qadarullah tidak sampai 3 hari saya doa seperti itu kawan-kawan rahmati Allah. Akhirnya yang terjadi adalah seorang kawan yang baru sekali transaksi sama dia, dan kami sebenarnya nggak terlalu kenal. Apa yang dia sampaikan? Dia orang non muslim Chinese lagi. Terus dia sampaikan, Abu Askar Cumehere katanya. Sini dulu. Dia panggil saya ke tempatnya. Kemudian dia bilang apa? Abu Askar, kamu mau tempat? Katanya. Di mana? Di situ, di depan rumah makan Garuda. Pakailah. Terus hitungannya gimana? Saya bilang. Hitungannya bagi hasil, tapi nanti setelah kamu sudah dapat hasil saja, kata dia. Oke. Terus apa yang dia sampaikan lagi? Kamu punya uang 100 juta? Katanya. Punya, saya bilang. Saya tambahkan 1,9 miliar. Dan akhirnya hari ini yang saya kelola kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa kalau Allah sudah berkehendak dan kita dekat-dekat sama Allah, maka Allah akan fasilitasi semuanya. Dan alhamdulillah di showroom saya hari ini ada ketersediaan unit lebih kurang 35 sampai 40 unit. Ya, kawan-kawan. Apa yang bisa ingin saya sampaikan kepada kita semua? Jangan cengeng jadi orang-orang Islam. Jangan selalu tangan itu di bawah minta proposal ini dan lain sebagainya. Jangan. Gunain Quran. Apa kata Quran? Hal jazaul ihsan. Kalau kau buat baik, nggak pernah itu ceritanya ketukar antara kebaikan berbalas dengan keburukan. Nggak pernah. Kebaikan pasti berbalas kebaikan. Maka saya cuma punya rumus 2 kawan-kawan.
dalam bangun bisnis itu. Yang pertama Muhammad ayat 7. Apa Muhammad ayat 7? Apa bang? Coba perhatikan ya. Nah, dalam kita belajar Quran, jangan sekedar baca tekstualnya saja kawan-kawan. Jangan baca terjemahannya aja. Bilang waktu kita baca Quran dan baca artinya itu, bilang sama Allah, ya Allah, fahamkan kami tentang ayat ini ya Allah. Fahamkan kami tentang agama ini ya Allah, agar kita tidak jadi pendusta kawan-kawan. Coba bayangin nih, kita kuliah di IAIN, UIN, azan berkumandang, kita masih aktivitas masing-masing. Kira-kira cocok nggak ditolong Allah? Mohon maaf, saya tidak bicara ranah fikih ya. Antum nih sudah bekerja, nanti punya karyawan. Antum tetapin karyawan semuanya masuknya jam 8, pulangnya jam 4 sore. Ada karyawan yang setiap hari datangnya jam 9. Kira-kira gaji dia dipotong nggak? Dia dapat fasilitas nggak? Di akhir tahun dia bisa dapat reward atau hadiah nggak? Atau ketika dia lagi butuh pertolongan, dia sampaikan ke bosnya, bos, aku butuh uang 2 juta, boleh bantu bos? Bosnya langsung kasih atau pikir-pikir? Kenapa sama Allah kita berani telat-telat kawan-kawan? Karena urusan dunia ini. Dulu baru lagi diperingati Muhammad Al-Fatih, tanggal berapa? 29 Mei kawan-kawan, 1453. 1453. Hari apa itu? 29 Mei 1453. Hari apa itu? Hari di mana Konstantinopel itu ditaklukkan oleh pemuda yang berusia 21 tahun kawan-kawan. Antum udah 21 tahun? Udah? Apa yang sudah antum taklukkan? Hati. Lebih kurang gitu ya. Kalau antum pernah baca dan dengar ceritanya Muhammad Al-Fatih, apa yang kemudian dia lakukan sebelum hari penaklukan? Semua strategi dia buat sampai dia naikkan kapal ke Bukit Galata itu kawan-kawan. Tapi perhatikan apa yang disampaikan Muhammad Al-Fatih kepada semua pasukannya. Ikhtiar boleh saja kita lakukan, tapi kemudian tolong dekatkan hati kalian sama Allah. Saya demi Allah, kalau kader LDK ini ada yang sholatnya masih telat-telat, keluar aja. Kenapa? Kenapa gitu? Karena kita bicara tentang organisasi dakwah, tapi Allah itu kita abaikan, kawan-kawan. Kata ulama kita, azan itu adalah undangan resminya Allah. Ada yang berani mangkir atas panggilan rektor. Disuruh dipanggilnya kita pakai surat jam 11. Jam berapa kita datang? Jam berapa kawan-kawan? Apalagi isinya beasiswa. Jam berapa? Coba jawab dulu. Jam 10 kita dipanggil, jam 9 kita sudah prepare waktu. Tapi kenapa sama Allah kita lambat-lambat? Ya. Quran manual booknya kita. Kalau antum beli handphone, ya, dikasih manual book, betul? Kalau ada trouble sama handphone itu, maka yang antum lihat pertama kali adalah manual booknya kawan-kawan. Ternyata Quran itu cukup menjelaskan kepada kita tentang makna kebahagiaan yang ingin kita dapatkan. Allah sebutkan dalam Quran, in tansurullaha yansurkum, kau tolong agama aku yang tolong tuh skripsimu. Ini skripsi mau ditanda tangan, sholatnya telat-telat. Yang ikhwah subuhnya entah di mana-mana. Mohon maaf ya kawan-kawan. Saya ingin tegaskan ini kepada kita semua, karena selain saya seorang pebisnis, pedagang mobil, di showroom itu juga ada lembaga training center konsultasi kawan-kawan.
Dan semua ternyata akar dari masalah orang yang berkonsul ke saya adalah tidak tepatnya sholatnya pada waktunya, kawan-kawan. Ada polisi, orang yang sudah bekerja hebat luar biasa, dia punya anak dua-dua, direhab. Ada orang yang hutangnya tidak selesai-selesai, dan akar masalahnya ternyata adalah tidak terhubungnya hatinya sama Allah. Maka ternyata ujian yang hadir ke kita hari ini, apapun bentuknya, yang termaksud antum sudah kasih itu proposal, kasih itu skripsi, ternyata nggak ditandatangani, sampai akhirnya kita stres. Ada yang ngalami gitu? Ada? Kalau ternyata hati kita itu dibawa Allah gelisah, kawan-kawan, coba perhatikan tentang sholat kita. Itu tandanya, itu sinyal bahwa Allah rindu antum semua. Bukan sekedar retorika yang disampaikan di hadapan podium, Islam begini dan begitu dan lain sebagainya. Tidak. Kalau mau bahagia, kawan-kawan, kata Quran yang kedua, Al-Isra ayat 7, apa kata Allah? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ya, hari ini di showroom saya bilang, kalau ada konsumen datang di waktu zuhur dan asar, tolong tinggalkan. Kalau dia mau cari tempat lain, silahkan. Tidak usah antum berbisnis atau berniaga sama orang yang kemudian, apalagi dia Islam dan dia melalaikan Allahnya. Allah saja dia lalaikan, Allah saja dia tidak tepati, apalagi kita. Please, kawan-kawan, agak menegangkan ya sore ini ya. Ya, saya harus tegas memang menyampaikan, karena saya merasakan, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya, untuk pengetahuan saja, kawan-kawan, saya juga punya pengalaman pahit tertipu. Tidak banyak jumlahnya, hanya sekitar 650 juta, dan itu hutangnya 10 tahun. Tapi qadarullah itu selesai dalam jangka waktu 1 tahun, kawan-kawan. Dan saya yang ada di hadapan antum ini, yang sudah membuktikan mukjizat Quran itu berkali-kali, dan saya pernah dirawat di rumah sakit jiwa, kawan-kawan. Kenapa? Karena ternyata saya pikir dulu itu bahagia terletak pada apa yang saya punya, rumah, mobil, bisnis yang bangkit dan lain sebagainya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala saking sayangnya sama kita, itu diruntuhkannya semua. Tapi kemudian dia kasih hikmah dari setiap perjalanan. Setelah dari situ, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kemudian kita menjadikan Allah itu sebagai yang prioritas kita, maka kita akan menjadi hamba yang prioritas. Betul tidak? Antum mengerjakan tugas, datang tepat waktu sama dosen kita, mata kuliah kita. Kira-kira kalau kita tidak ada case pribadi ke dia, dikasihnya nilai buruk atau baik? Ada alasan dia memberikan yang tidak baik? Nggak ada, kawan-kawan. Maka ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Ibnu Hajar Asqalani, 5:30, 5 menit lagi saya ingin sampaikan. Menurut Ibnu Hajar Asqalani, ada 3 bentengnya orang-orang mukmin. Yang pertama adalah masjid. Maka jangan pernah antum jauh-jauh dari masjid ini. Sejarah menceritakan ketika baginda SAW sampai ke Madinah, yang duluan dibangun adalah Masjid Quba, kawan-kawan. Kemudian apa lagi? Kata Ibnu Hajar Asqalani, yang kedua bentengnya orang-orang Islam itu adalah zikrullah. Inilah pusatnya kedamaian. Kata Allah Ar-Ra'd 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan kita hampir hafal semua, tapi kenapa masih galau? Uang kuliah belum bayar, nilai jelek. Kenapa kita tidak melihat itu adalah bagian dari takdir yang sudah Allah tetapkan buat kita? Kenapa akhirnya kita tidak percaya itu takdir terbaik? Karena Allah kita lalaikan secara berulang-ulang, kawan-kawan. Maka bagaimana caranya menterapi agar kita bisa bergantung total sama Allah? Mulai hari ini, perhatikan sholat wajib antum 40 hari ke depan, sesuai dengan azan berkumandang. Yang laki-laki itu sholatnya berjamaah, terutama di waktu subuh, kawan-kawan. Perhatikan 40 hari antum lakukan, akan ada miracle yang Allah akan tunjukkan ke antum semua. Paham sampai sini?
Paham ya? Insya Allah ya. Mohon izin kalau terlalu keras nggak ada ketawa-ketawanya, karena ini pertemuan pertama kita. Jangan cerita kita ini kader dakwah, jangan bilang kita ini kader dakwah kalau subuh antum masih di rumah, bang. Justru nanti akan lebih kuat ujiannya daripada orang-orang yang bukan melabeli dirinya sebagai kader dakwah. Siap? Kalau kita sudah berikrar bahwa kita ini adalah hamba yang pengen ditolong Allah, maka jadikan Allah itu yang prioritas. Hidup ini sederhana dan gampang, kawan-kawan. Next, kalau kita punya waktu, kita sharing cerita dan lain sebagainya, boleh kita nanti sharing-sharing. Antum juga kalau mau terkait apapun, ingin menceritakan sesuatu boleh. Dan saya juga sekarang lagi pengen merekrut kawan-kawan anak adik-adik yang mau ikut gabung di lembaga training saya, Muslim Personality, yang punya jiwa-jiwa trainer lah, training. Boleh nanti kita belajar bareng-bareng. Karena ternyata banyak yang perlu diselamatkan, termaksud diri kita. Maka dari mana kita memulainya? Dari diri kita. Apa yang perlu harus diperbaiki? Ketergantungan sama Allah. Dulu kita pernah ajaib. Ingat, kapan? Kenapa sekarang doa kita nggak langsung dikabulin sama Allah? Kenapa? Ya semua banyak yang tahu, banyak dosa dan lain sebagainya. Cuman karena dia tidak membekas, karena itu tidak masuk ke dalam hati. Dia cuma sebatas lisan. Ya, tolong masukkan belajar itu, masukin ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Agung, Engkau pemilik langit dan bumi ini. Kami hanya bergantung pada Engkau, duhai Allah. Tolong kami, bimbing kami, lisan kami, kolbu kami ya Rabb. Tolong hadir setiap saat untuk kami ya Rabbana. Allah itu dekat, kawan-kawan. Kata Allah, ketika kita datangi dia dengan berjalan, maka kita akan didatanginya dengan berlari. Allah selalu lebih. Kita aja yang banyak nggak sadar diri dan mentikunya ya. Kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah ungkapan ulama untuk kita yang hari ini galau gara-gara keinginan kita belum diijabah Allah. Kata Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, dia menyebutkan, jangan pernah menuntut Tuhan karena doamu terlambat dikabulkan. Tapi tuntutlah dirimu karena terlambat melaksanakan kewajiban. Masya Allah ya. Semoga terpukul dan tertampar-tampar hati kita. Semoga Allah tolong kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tolong kita, kawan-kawan. Prioritaskan Allah, maka Allah akan menjadikan kita hamba yang prioritas. Sepakat? Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kawan-kawan. Jadikan Quran itu benar-benar sebagai petunjuk dan pedoman kita, bukan sekedar bacaan, tapi benar-benar rumus. Di saat kita sedang susah dan gelisah, itulah satu-satunya tempat kita berpulang. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.